Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga video pembelajaran ini dapat dibuat pada saat ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini akan disajikan materi statistik tentang pengolahan data bagian kedua, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak ini terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat salah satu data dari sekumpulan banyak data terurut yang ada. Yang termasuk ukuran letak data adalah 1. Median, yaitu membagi data terurut menjadi dua bagian sama besar. Median ini sebenarnya termasuk pada ukuran pemusatan data, tapi polanya bisa juga termasuk ke dalam ukuran letak data. Yang kedua, kuartil. Kuartil yaitu membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian desil, membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Yang keempat, persentil, membagi data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Jika kita lihat di sini, median membagi data terurut menjadi 2 bagian. Kuartil menjadi 4 bagian. Sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian. Dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Marilah kita lihat satu persatu bagaimana cara memahaminya. Yang pertama, median data berkelompok. Median adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama besar. Median dilambangkan dengan ME dan biasanya disebut juga dengan nilai tengah. Langkah-langkah menentukan median data berkelompok. 1. Tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif atau FK. 2. Tentukan letak median atau kelas median. Dengan rumus, letak median sama dengan data ke setengah N. Caranya, lihat pada kolom FK posisi data. Kemudian, tandai kelas yang memuat data tersebut. N adalah banyak data. Hitung nilai median dengan rumus ME sama dengan TB tambah setengah N kurang FKSB per FME kali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas median. FKSB adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas. Inilah langkah-langkah menentukan median data berkelompok. Kita lanjutkan yang kedua, kuartil data berkelompok. Kuartil dilambangkan dengan KI, adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Langkah-langkah menentukan kuartil data berkelompok. 1. Tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif atau FK. 2. Tentukan letak kuartil atau kelas kuartil dengan rumus letak KI sama dengan data ke I per 4 kali N. Kemudian lihat pada kolom FK posisi data. Tandai kelas yang memuat data tersebut. N adalah banyak data. Yang ketiga, hitung nilai Q1 dengan rumus QI sama dengan TB tambah I per 4N kurang FKSB per FQI kali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil. FKSB frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQI adalah frekuensi kelas kuartil. P adalah panjang kelas, sedangkan I adalah 1, 2, atau 3. Jadi, macam-macam Q ada 3 macam. Q1 namanya kuartil bawah. Q2 namanya median. Dan Q3 namanya kuartil atas.
Demikian tentang kuartil data berkelompok. Selanjutnya, desil data berkelompok. Hampir sama dengan dua yang sebelumnya. Desil atau DI adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil atau DI adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Langkah-langkah menentukan desil data berkelompok sama saja dengan langkah-langkah menentukan median dan kuartil, yaitu 1. Tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif. 2. Tentukan letak desil atau kelas desil dengan rumus letak DI sama dengan data ke I per 10 kali N. Kemudian letak DI sama dengan data ke I per 10 kali N. Kemudian lihat pada kolom FK posisi data tersebut. Setelah itu, tandai kelas yang memuat data tersebut. N adalah banyak data. Langkah yang ketiga, hitung nilai DI dengan rumus DI sama dengan TB tambah I per 10 kali N kurang FKSB per FDI kali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas desil. FKSB adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FDI adalah frekuensi kelas desil. P adalah panjang kelas. I adalah banyaknya anggota desil, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Karena desil merupakan pembagian data menjadi 10 bagian, maka daerahnya ada 10 daerah. Berarti pembatasnya ada 9. Itu makanya I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Jadi DI itu bisa D1, D2, D3, sampai D9. Terakhir kita lanjutkan dengan yang keempat, persentil data berkelompok. Persentil dilambangkan dengan TI, adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Langkah-langkah menentukan persentil data berkelompok sama juga dengan langkah-langkah sebelumnya, yaitu 1. Tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif. 2. Tentukan letak persentil atau kelas persentil dengan rumus letak PI sama dengan data ke I per 100 kali N. Kemudian, lihat pada kolom FK frekuensi kumulatif posisi data tersebut dan tandai kelas yang memuat data tersebut. N adalah banyak data. Langkah yang ketiga, hitung nilai PI dengan rumus PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N kurang FKSB per FPI kali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas persentil. FKSB adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FPI frekuensi kelas persentil. P panjang kelas. I adalah 1, 2, 3, sampai 99. Maksudnya, karena persentil ini adalah membagi data menjadi 100 bagian atau menjadi 100 wilayah, maka pembatasnya ada 99. Jadi, persentil itu bisa P1, P2, P3, sampai P99. Demikian langkah-langkah menentukan nilai median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk lebih mudah memahami dari konsep letak data ini, maka perhatikan contoh berikut. Tentukan median Q3, T4, dan P78 dari tabel distribusi frekuensi berikut. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan median. Baik median,
Q3D4 atau P78 sama-sama membutuhkan satu kolom baru untuk kolom frekuensi kumulatif. Jadi langkah pertama adalah tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Selanjutnya, FK diperoleh dengan cara menambahkan frekuensi kelas tersebut dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Untuk kelas pertama, FK1 sama dengan frekuensi kelas pertama adalah 3. Frekuensi kelas sebelumnya 0. Maka FK1 sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam baris pertama pada kolom FK. Kemudian kita lanjutkan FK2. Frekuensi kumulatif kelas K2. Yaitu dengan menambahkan frekuensi kelas tersebut yaitu 7 dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya yaitu 3. Maka FK2 sama dengan 10. Masukkan ke kolom FK. Begitu seterusnya sampai FK8. Karena banyak kelas kita ada 8. Ini kolom FK yang sudah terisi penuh. Untuk median Q3, D4, dan P78 sama-sama membutuhkan tabel seperti ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan nilai median. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan letak median. Letak ME sama dengan data ke setengah N sama dengan data ke setengah dari 100 yaitu data ke 50. Data ke 50 kita perhatikan pada kolom FK. Pada baris keempat baru sampai data ke 40. Sedangkan pada baris kelima yaitu data ke 41, 42, 43 sampai ke 67. Sehingga data ke 50 itu posisinya terletak pada interval 163 sampai 165. Kemudian kita tandai kelasnya. Dari yang sudah kita tandai diperoleh PB sama dengan 162,5, FKSB sama dengan 40, frekuensi median sama dengan 27, sedangkan P sama dengan 3. Kalau keempat unsur ini sudah kita dapatkan, maka kita langsung menggunakan rumus. ME sama dengan TB tambah setengah N kurang FKSB per FME kali T. Masukkan angkanya, TB 162,5, kemudian setengah N tadi 50, FKSB-nya 40, kemudian FME-nya 27, P-nya 3. 3 dengan 27 bisa dicoret sehingga berubah menjadi 10/9. 162,5 tambah 1,11. Sehingga nilai median sama dengan 163,61. Inilah langkah-langkah menentukan median. Kita lanjutkan dengan menentukan Q3. Bagaimana menentukan Q3? Letak Q3 sama dengan data ke 3/4 N. Data ke 3/4 dari 100, data ke 75. Kita perhatikan kolom FK, data ke 75 berada pada FK ke 84. Data ke 75 tersebut berada pada interval 166 sampai 168. Kita tandai warnanya. Jika sudah ditandai, maka dapat kita tentukan hal-hal yang kita butuhkan dalam rumus, yaitu TB sama dengan 165,5, FKSB 67, FQ3 17, P sama dengan 3, I sama dengan 3. Kenapa I-nya sama dengan 3? Karena di sini ditanya Q3, berarti I-nya 3. Selanjutnya, gunakan rumus QI sama dengan TB tambah
setengah N kurang FKSB per FKI kali P. Masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. Sehingga berubah menjadi 165,5 tambah 75 kurang 67 per 17 kali 3. Sama dengan 165,5 tambah 75 kurang 67 berarti 88 kali 3, 24. 24 per 17. Disederhanakan menjadi 165,5 ditambah 1,41. Maka nilai Q3 sama dengan 166,91. Selanjutnya kita tentukan D4. Pertama kita tentukan letak D4. Letak D4 sama dengan data ke I per 10 kali N. Sama dengan data ke 4 per 10 kali 100. Yaitu data ke 40. Data ke-40 kita lihat pada kolom FK, yaitu pada kelas ke-4. Dengan interval 160 sampai 162. Kemudian kita tandai kelasnya. Setelah kita tandai kelasnya, kita tentukan yang berhubungan dengan rumus. Yaitu TB sama dengan 159,5, FKSB sama dengan 22, D4 sama dengan 18, P sama dengan 3, I sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus DI sama dengan PB tambah I per 10 kali N kurang FKSB per FDI dikali P. D4 sama dengan 159,5 tambah 40 kurang 22 per 18 kali 3. Jadi D4 sama dengan 159,5 ditambah 3. Maka nilai D4 sama dengan 162,5. Selanjutnya kita cari yang terakhir, yaitu PK78. Letak PK78 sama dengan data ke I per 100 kali N sama dengan data ke 78 per 100 kali 100 sama dengan data ke 78. Perhatikan di kolom FK, data ke-78 terletak di kelas ke-6. Data ke-78 terletak di kelas ke-6, yaitu pada interval 166 sampai 168. Kemudian kita tandai kelasnya. Selanjutnya, tentukan hal-hal yang berkaitan dengan rumus. TB sama dengan 165,5, FKSB sama dengan 67, FP78 sama dengan 17, P sama dengan 3, I sama dengan 78. Kemudian masukkan ke dalam rumus, PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N kurang FKSB per FPI kali P. Kemudian masukkan angkanya sehingga menjadi P78 sama dengan 165,5 tambah 78 kurang 67 per 17 kali 3 sama dengan 165,5 tambah 11 kali 3, 33 per 17 sama dengan 165,5 ditambah 1,94. Maka P78 nilainya 167,44. Inilah penyelesaian dari median Q3, D4, dan P78. Yang perlu diperhatikan, antara letak P78 dengan P78 itu berbeda. Letak P78 berarti posisi data, sedangkan P78 adalah nilai persentil ke-78. Demikian contoh penyelesaian untuk menentukan median, kuartil, desil, dan persentil dari tabel distribusi
frekuensi. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.